Little pig. Selamat datang di Watch Mojo. Kami menghitung mundur pilihan kami untuk 10 game yang akan membuatmu trauma. Don't you worry none! Kita akan melihat game yang mempengaruhi pemainnya, membuat kamu ketakutan, menangis, atau langsung trauma seumur hidup. Apa permainan favoritmu yang menyakitimu dengan cara yang tidak akan pernah sembuh? Ada yang kita lewatkan? Beritahu kami di komentar. Nomor 10, Alice Madness Returns. Blasted cat. Don't try to bully me. I'm very much on edge. Perfect. When you're not on edge, you're taking up too much space. Lupakan adaptasi Disney. Wonderland ini adalah dunia mimpi yang digunakan karakter utama untuk menjelajahi pikirannya yang hancur dan melarikan diri dari kenyataan suramnya. Di sini kamu bermain sebagai Alice, di mana kamu akan melalui halusinasi terdistorsi yang bermain bersama peristiwa di London tahun 1875. Awalnya settingnya cukup indah, tapi semuanya berubah menjadi citra mimpi buruk yang menjadi lebih seram dan kamu akan sadar setiap mimpi buruk itu mewakili hubungan trauma dunia nyatanya Alice. Kematian, pelecehan, dan perdagangan anak. Kamu perlu mental kuat untuk memainkan game ini. Yes, well, you taught me manners, and I've lost my taste for mad women. Strictly a porcine diet for me. Everything's better with bacon, don't you agree? Of course you do. Nomor 9, Doki Doki Literature Club. Genre visual novel dibanjiri dengan setiap jenis romansa ringan yang dapat kamu bayangkan, yang semuanya cenderung memiliki akhir yang bahagia. Jadi tentu saja setelah bergabung dengan klub sastra sekolah, membaca puisi dan menghabiskan waktu dengan waifu pilihanmu, menemukan salah satu karakter yang mati di kamar mereka mungkin sedikit mengejutkan. Dan diikuti dengan rentetan meta horor karena memutar ulang permainan menyebabkan gangguan dan perubahan pada cerita. Biasanya dengan hasil yang jauh lebih menyeramkan. Penggemar menganggap game ini sebagai komentar tentang penyakit mental, menggunakan kiasan permainan sebagai metaforanya. Nomor 8, Outlast. Capek nggak sih sama karakter utama yang selalu penasaran? Jurnalis investigasi Miles ingin mendapatkan informasi besar tentang eksperimen mengerikan yang dilakukan di Mount Massive Asylum. Dan dia mendapatkan lebih dari yang ia harapkan. Terperangkap di dalam kompleks tanpa apa selain camcorder, sebagai senjata dia melawan pasien pembunuh, itu adalah ketakutan yang tak henti-hentinya sejak awal main. Kamu merasa tidak berdaya saat kamu bermain, bersembunyi dari teriakan orang-orang aneh yang akan mencabik-cabik kamu. Tidak ada akhir yang bahagia di sini, dan kami mengerti kalau kamu mau uninstall game ini. Little pig. Nomor 7, Soma. No, it's okay, I promise. I knew you couldn't be trusted. None of this is real. But you won't break me, WoW. You hear me? You won't break me! Survival horror sci-fi ini melihat pemain terjebak di dalam fasilitas penelitian bawah air, bersama dengan makhluk menakutkan, teka-teki rumit, dan pertanyaan filosofis tentang kesadaran manusia. Pembuat gamenya menyeimbangkan momen hening dengan intensitas mentah, dengan atmosfer yang mekanisme yang mereka bangun dari amnesia mereka yang terkenal The Dark Descent. Kamu akan mempertanyakan apapun yang kamu lihat dan dengar, dan metafora yang dibangun dengan setiap siklus kematian yang dialami karakternya. Saran kami sih, jangan mulai main game ini. Nomor 6, Resident Evil 7 Biohazard. Don't you worry none! Resident Evil memiliki beberapa entry yang cukup menakutkan dalam franchise-nya, tapi settingan Louisiana membuatnya menjadi nyata. Kita menjadi Ethan, pria paling sial di planet ini. Dia berusaha menyelamatkan istrinya Mia dari keluarga Baker yang psikotik. Para pemain dipenuhi dengan grafik luar biasa dan banyak horor. Lebih buruk lagi jika kamu memainkannya dengan VR. Dengan Jack Baker dan anak-anaknya yang ceria, sekarang dapat langsung muncul di hadapanmu. Game ini secara konsisten menemukan cara untuk meresahkanmu secara mendalam, dengan paranoia bertahan lama sepanjang game. There's nothing out here for you, Ethan. Nomor 5, This War of Mine.
Game terus berusaha menemukan pendekatan baru untuk menyampaikan horor, tapi yang satu ini tetap menghantui hanya karena betapa nyatanya ini. Studio 11-bit terinspirasi oleh kekejaman masa perang selama pengepungan Sarajevo tahun 92 sampai 96, dan produk akhirnya mengerikan. Kamu sebagai warga sipil mencoba bertahan dari cuaca yang kejam di perumahan yang rusak beberapa inci dari baku tembak. Dipaksa untuk membuat keputusan sulit tentang bagaimana kamu harus mengelola sumber daya. Kamu harus memutuskan apakah kamu akan menipu rekan-rekanmu yang selamat, di mana kamu akan mengais makanan, dan bagaimana kamu akan menjaga anak-anak tetap aman selama keadaan yang mengerikan ini. Tindakanmu yang salah pasti akan membuatmu hampa. Nomor 4, Hellblade: Senua's Sacrifice. This is a journey deep into darkness. There will be no more stories after this one. Seorang prajurit yang dihantui oleh The Darkness, Senua adalah wanita yang dijauhi oleh sukunya dan diganggu oleh suara-suara. Namun demikian, untuk menghidupkan kembali kekasihnya yang sudah meninggal, Dylan, dia melakukan perjalanan melalui neraka untuk mencapai Helheim dan menghadapi dewa kematian. Game ini paling baik dimainkan dengan headphone, karena pemain akan mendengar suara-suara yang dimainkan di kepala Senua. Ini akan memicumu untuk percaya bahwa kamu juga mendengar apa yang Senua dengar. Ini adalah kisah fantastis yang menarik dari cerita rakyat Celtic dan Norse yang tumbuh semakin mengganggu dan menarik. Nomor 3, Silent Hill 2. Kedatangan James Sunderland ke kota Silent Hill setelah menerima surat dari istrinya yang sudah meninggal adalah klasik karena sesuatu alasan. Sekarang tersesat di tengah kabut tak berujung dan dikelilingi oleh monster ikonik dan menakutkan seperti Pyramid Head, neraka pribadi James adalah misteri penuh dengan ketidakpastian yang dipicu oleh rasa takut. Kontrol gamenya cukup terbatas karena gamenya berfokus pada eksplorasi. Kamu belajar bahwa Silent Hill sebenarnya adalah dunia lain yang menarik jiwa pengunjungnya untuk mewujudkan mimpi buruk yang menghuninya. Karakter dan cerita yang menyeramkan ini sangat menarik, yang akan membuatmu ketakutan dan terkuras secara emosional pada akhirnya, meninggalkan kesan yang gak akan pernah dilupakan. Nomor 2, The Last of Us Part 2. You don't get to rush this. Fenomena survival horror aksi petualangan yaitu The Last of Us membuatmu sangat peduli dengan karakternya. Itu adalah perjalanan yang menyayat hati yang berfokus pada kelangsungan hidup Joel yang setelah kehilangan putrinya, belajar untuk peduli lagi ketika Ellie datang ke dalam hidupnya. Kami nggak bisa menahan tangis setiap kali melihat Sarah meninggal. Sementara game pertamanya sangat fantastis, sequelnya membawa hal-hal ke arah baru yang sangat mengganggu. Penyiksaan, pembunuhan wanita hamil, dan jumlah detail yang tidak nyaman yang dimasukkan ke dalam kematian sangat menyiksa. Sulit untuk punya harapan di sini. Tapi itulah salah satu cara sequel ini menarik perhatian para gamer. Sebelum kita ungkap pilihan pertama, berikut adalah honorable mention-nya. Spec Ops: The Line mempertanyakan ambiguitas moral dari game modern. No matter what happens next, don't be too hard on yourself. Even now, for all you've done, you can still go home. Lucky you. Conker's Bad Fur Day. Nasib tupai cerdas ini tidak berakhir baik. It's true what they say. The grass is always greener. And you don't really know what it is you have until it's gone. Gone. SCP Containment Breach. Ada monster untuk setiap fobia. Eternal Darkness: Sanity's Requiem. Game ini bisa mengganggumu di dunia nyata. This can't be happening. Sebelum kita lanjutkan, pastikan untuk berlangganan ke saluran kami dan tekan tombol bel untuk dapatkan notifikasi tentang video terbaru kami. Dan kamu bisa dinotifikasi di semua video kami. Jika kamu menggunakan handphone, pastikan ke pengaturan dan aktifkan notifikasi. Nomor 1, Dead Dragon Cancer. Because I know, like, it's supposed to be moderate to severe hearing loss, but sometimes, like today, he hears music playing before I do.
Jika ada game yang membuatmu patah hati, pastinya adalah petualangan point dan shoot autobiografi yang mencolok ini. Ini mengikuti kisah Ryan dan Amy Green setelah anak mereka Joel didiagnosis menderita kanker stadium akhir pada usia 12 bulan. Pemain disajikan dengan pengalaman yang luar biasa melalui sketsa 4 tahun kemudian kehidupan orang tua dengan putra mereka sebelum dia meninggal. Ini adalah topik tragis yang didiskusikan secara terbuka melalui interaksi dan retrospektif imajinatif. Game ini nggak akan membuatmu melihat ke belakang, tapi akan mempengaruhimu dengan cara yang tidak dimiliki game lain. Apa kamu setuju dengan pilihan kami? Jangan lupa subscribe ke Watch Mojo dan nyalakan notifikasi untuk semua video kami.